Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Irsyad Fauzi, mahasiswa semester 2 Universitas Terbuka dengan nomor induk 0559199282 Prodi Sistem Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas penjelasan, yaitu untuk menjelaskan program apa yang telah saya buat, yaitu untuk menjelaskan LIFO, VIVO, dan Quicksort ini, yang mana program ini menggunakan bahasa pemrograman Java, dan yang saya gunakan ini nanti cara kerja kode programnya, kemudian apa data yang saya masukkan, kemudian sudah sesuai apa belum dengan apa yang saya masukkan tersebut. Maka dalam hal ini saya akan menjelaskan secara singkat apa hal-hal yang perlu kita ketahui mengenai program-program yang telah saya buat. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah contoh program yang telah saya buat, tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu. Buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data struct dengan metode LIFO, last in first out, menggunakan minimal 8 data integer. Jadi harus kita ketahui yang kita minimal itu menggunakan 8 data integer. Kemudian tampilkan proses push dan pop. Nah, ini push ini dan pop ini apa nanti kita jelaskan, serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Baiklah, langsung saja. Kali ini saya menggunakan Eclipse ya, Eclipse Workspace lagi seperti biasa. Nah, dalam hal ini kita sudah melihat di sini tampilan dari Eclipse, dan saya sudah membuat program sederhananya menggunakan Eclipse, yaitu di sini saya buat package-nya di dalam demo. Maka di sini package-nya demo, kemudian import Java util stack-nya. Karena ini nanti kita menggunakan code stack ya, yang sintaknya, programnya, metodenya public stack demo. Kemudian program ini tersebut digunakan untuk mengimplementasikan struktur data stack menggunakan konsep LIFO atau last in first out. Pada awal program ini dilakukan import Java. Nah, di sini import Java ya kan, untuk mengambil kelas stack dari library Java agar dapat kemudian gunakan di dalam program. Nah, ini jadi bawaannya si Java. Kemudian dibuat sebuah stack bernama stack dengan tipe data integer. Nah, ini artinya stack tersebut ini digunakan untuk menyimpan data angka bertipe integer. Nah, jadi ini simpan datanya berupa data yang nanti tipenya itu integer. Proses push. Nah, di sini ada push 8 data karena minimal 8 data integer tadi di dalam soal. Bagian ini for integer integer ini kan 1, itu bahasanya 1, itu digunakan untuk melakukan perulangan sebanyak 8 kali. Jadi ini lebih singkat lah, menggunakan looping lah ibaratnya. Kalau looping itu apa? Saya tidak akan menjelaskan di sini. Pada setiap perulangan itu program menjalankan stack push ini kan I dikali 10. Jadi artinya nilai I ini kan 1 dikalikan 10 gitu. Lalu dimasukkan ke dalam stack. Maka data yang masuk adalah misalkan 1 kali 10 berapa? Dan selanjutnya. Maka di sini akan tampil nanti ada 10, 20, 30, 40 dan seterusnya gitu. Karena di sini karena 8 data integer, maka nanti maksimalnya di sini akan 80. Nah, program yang saya buat ini juga menampilkan proses push menggunakan sistem out print in. Nah, ini sistem out print in ini digunakan untuk menampilkan proses push. Proses push ini menggunakan yang ini. Nah, ini proses push yang digunakan. Ini nanti misalkan proses push itu mengambil data yang paling belakang gitu. Kemudian di sini menampilkan isi stack, maka sistem out print isi stack sebelum pop. Nah, ini. Jadi ibaratnya itu digunakan itu untuk menampilkan seluruh isi stack sebelum proses pop dilakukan. Maka nanti hasilnya 10, 20, 30 itu nanti berjalan. Kemudian di sini nanti saya masukkan proses popnya di bagian ini, pop stack pop ya, di sini kan integer pop stack pop. Nah, itu makanya di sini digunakan untuk mengambil sekaligus menghapus data paling atas pada stack, karena stack menggunakan konsep LIFO gitu. Data terakhir yang masuk itu angka berapa tadi? Data terakhir yang masuk yaitu angka 8. Maka yang angka 8 inilah nanti yang akan keluar duluan. Nah, ini nilai yang keluar kemudian nanti disimpan ke dalam variabel pop gitu. Setelah pop dilakukan, nanti ya, setelah pop dilakukan, program menampilkan isi stack kembali. Jadi yang tadi sudah ditampilkan itu nanti akan ditampilkan kembali. Maka di sini program yang saya buat itu sistem out print in isi stack sesudah pop plus stack. Nah, makanya hasilnya nanti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nah, kenapa 80-nya nggak ada? Yaitu tadi. Coba kita jalankan dulu agar kita mengetahui. Nah, kita run dulu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini push-nya itu memasukkan angka dulu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nah, karena integer 8, sini maksimal 80. Diibaratkan kita menumpuk buku, menumpuk piring. Angka 10 inilah yang paling pertama masuk atau yang paling pertama kita susun, makanya yang adanya paling bawah sendiri. Nah, kemudian 80 otomatis itu ada di posisi paling atas. Kemudian isi stack sebelum pop, maka angka yang tadi dimasukkan oleh push itu diurutkan dulu, ditampilkan. 10, 20 ini kita tampilkan dulu. Popnya adalah 80 atau angka yang terakhir masuk adalah 80. Isi stack sudah pop. Nah, makanya pop ini fungsinya itu untuk mengambil angka yang paling terakhir. Maka dialah yang keluar duluan. Maka di sini
tidak tampil lagi angka yang 80 karena POP melakukan atau mengambil angka yang paling terakhir masuk. Jadi analisisnya itu, kompleksitasnya itu, push itu karena data langsung ditambahkan ke dalam stack. Kemudian pop itu karena data langsung diambil dari atas stack tanpa pencarian. Kesimpulannya, program ini berhasil mengimplementasikan ya struktur data stack menggunakan konsep LIFO. Data dimasukkan menggunakan operasi push dan dikeluarkan dengan menggunakan operasi pop. Kemudian, program juga menampilkan isi stack sebelum dan sesudah pop sehingga konsep LIFO dapat terlihat dengan jelas seperti itu. Kemudian jadi kalau kita simulasikan dalam bahasa sederhananya, di mana data yang terakhir itu dimasukkan akan menjadi program yang pertama keluar. Jadi saat program dijalankan, angka dimasukkan satu persatu, ya kan? Dimasukkan satu persatu ini. Kemudian yang masukkan apa? Push. Kemudian setelah semua masuk, stacknya ditampilkan. Nah ini isi stacknya ditampilkan sebelum pop ya. Lalu program mengambil data paling atas menggunakan pop. Ingat yang paling atas tadi angka 80 diambil. Setelah itu isi stack lagi dan ditampilkan untuk melihat perubahan. Maka di sini kita tampilkan karena popnya sudah diambil ya, kita tampilkan lagi tanpa mengikuti memasukkan angka 80. Misalnya di program saya ini kan 10 nih, kemudian masuk 20, 30 dan seterusnya. Jadi sebenarnya program stack yang saya buat itu adalah latihan ya, latihan untuk memahami bagaimana data disimpan dan diambil berdasarkan urutan tertentu tapi menggunakan bahasa Java. Oke. Oke, baiklah selanjutnya yaitu program queue. Nah, program queue itu menggunakan konsep FIFO, first in, first out. Kalau tadi itu data yang terakhir masuk keluar pertama, kalau yang ini yang pertama masuk, yang keluar pertama. Jadi kalau dijelaskan itu, kalau pakai bahasa sehari-hari itu, queue itu seperti antrian. Yang datang duluan, itulah yang keluar duluan dan diproses duluan. Contohnya kalau kita dalam sehari-harinya itu mirip antrian kasir, antrian sembako, atau antrian saat kita mencetak menggunakan printer. Jadi pada awal program ini, seperti tadi ya, ini package-nya demo masih seperti tadi, kemudian import Java ini menggunakan linked list ya, ini karena tipe linked list ya, kemudian public class-nya sesuai. Nah, dalam program yang pertama kita buat ini ialah itu queue, integer queue. Dibuat sebuah queue bernama queue dengan tipe data integer ya. Tipe datanya integer. Artinya queue ini digunakan untuk menyimpan angka. Makanya nanti itu yang kita masukkan adalah angka. Queue dibuat menggunakan linked list karena linked list mendukung proses antrian seperti menambah dan mengambil data. Seperti itu queue itu. Nah, kembali lagi. Jadi yang ini for integer i sama dengan 1. I ini menggunakan pengulangan sama seperti tadi ya. Jadi kita ketahui dulu I-nya itu adalah 1 digunakan untuk melakukan perulangan sebanyak 8 kali sama seperti tadi. Kemudian pada bagian Q add 1 kali 5, program ini itu memasukkan data ke dalam Q. Method add, nah ini juga nanti ya, kita masukkan itu nanti disebut proses. Nah, kemudian metode add itu pada Q itu disebut proses, maka prosesnya nanti di sini gitu. Jadi NQ artinya menambahkan data ke bagian belakang antrian. Karena I dikalikan 5, ya kan? Karena I dikalikan 5, data yang masuk adalah nanti 5, 10, 15, jadi kelipatan 5. Jadi 5 pertamanya 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Karena ini tadi yang diminta adalah integernya 8. Lalu program menampilkan isi Q sebelum DQ. Nah, ini isi Q sebelum DQ. DQ itu apa nanti kita bahas. Nah, nanti hasilnya, makanya di sini saya buat sistem outprint isi Q sebelum DQ plus Q. Hasilnya nanti itu adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Maka menampilkan dulu atau diisi dulu Q-nya sebelum DQ. Jadi sama seperti tadi, sebelum itu ditampilkan dulu gitu. Kemudian di bagian ini, integer remove ini, DQ1 elemen ini nanti digunakan untuk mengambil sekaligus menghapus data paling depan dari Q. Nah, proses ini disebut dengan DQ. Karena Q memiliki konsep FIFO, data pertama masuk adalah 5, ya kan? Yang masuk tadi adalah 5, maka angka 5 yang akan keluar pertama. Nilai yang keluar disimpan ke variabel remove. Nah, sekarang saya contohkan langsung aja, kita jalankan programnya. Nah, NQ itu tadi memasukkan 5 adalah angka pertama, kemudian kelipatan 5 ya, di sini ada 10, 15, 20, 25, 30 sampai 8 kali. Kemudian isi Q sebelum DQ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Isi Q sesudah DQ. Ingat, karena tadi kalau di sini adalah Q itu data yang pertama masuk, ialah yang pertama diproses atau yang pertama keluar. Karena angka 5 di sini adalah sudah DQ ya, sudah keluar duluan, maka di sini Q-nya tidak menampilkan lagi angka 5. Jadi kesimpulan sederhananya itu, jadi program ini itu dibuat untuk mensimulasikan sistem antrian menggunakan Java, di mana data yang masuk pertama yang akan keluar pertama sesuai konsep FIFO, first in, first out. Jadi sama seperti ya kayak di mall, kemudian di supermarket seperti itu. Jadi yang pertama masuk adalah yang pertama diproses.
Baiklah, selanjutnya kita menggunakan program untuk algoritma quicksort ya. Nah, ini di sini kalau dijelaskan itu pakai bahasa sehari-harinya itu program ini dibuat supaya angka yang awalnya acak bisa menjadi urut dari kecil ke besar. Misalkan dari 1 ke 10, tapi angkanya acak gitu. Jadi pada awal program ini di sini ada ini sama ya, masih seperti tadi penjelasannya. Kemudian integer di sini datanya kan karena integer di sini data yang kita punya itu acak 34, 7, 23, 32 ini kan acak nih. Nah, artinya ini program memiliki array berisi beberapa angka yang belum urut. Kemudian program menampilkan data awal menggunakan print array data. Nah, nanti di sini kita tampilkan dulu angkanya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat kondisi data sebelum proses pengurutan dilakukan. Kemudian bagian yang ini itu adalah digunakan untuk menjalankan proses quicksort. Nah, artinya data itu array yang ingin diurutkan. Ini ya, nanti yang ingin diurutkan yang ini. Kemudian 0 adalah indeks awal array. Jadi indeks awal arraynya itu 0. Data lex min 1 yang ini itu disebut dengan indeks terakhir array. Bagian utama algoritma ini ada di metode ini. Ya, ada di metode ini nih. Ini bagian utamanya algoritma ada di metode ini, static void quicksort integer. Nah, ini metode ini bekerja dengan cara memilih satu angka sebagai pembanding pivot. Maka nanti angka yang ini kita tentukan dulu pivotnya yang mana. Memisahkan angka kecil itu ke kiri ya, seperti pivot ya. Kalau itu nanti menyingkir kalau misalkan angka kecil itu ke kiri, kemudian angka yang besar nanti ke kanan. Kemudian mengulangi prosesnya lagi. Ya, mengulangi prosesnya lagi yang sama, yang kecil ke bagian kiri, yang kanan itu yang besar sebagian kanan sampai semua data itu berulang dan urut. Kemudian pada bagian ini, maka di sini nanti kan ada penjelasannya nih, bagian di sini nih. Nah, ini bagian yang ini adalah program memilih angka terakhir sebagai pivot. Misalkan ya, 34, 7, 23, 32, 5, 6, 2, 7, 8, 12. Nah, nanti di sini pivotnya kita pilih gitu. Misalkan pivotnya ini yang kita pilih adalah 12. Nah, nanti angka 12 yang ini. Nah, ini maka kalau kita pilih pivotnya angka 12, angka lebih kecil dari 12 dipindahkan ke kiri. Pokoknya 12 ini ada 5, ini ada 7, nanti dipindahkan ke kiri. Angka yang lebih besar tetap di kanan. Bagian ini, bagian yang ini, itu nanti digunakan untuk mengecek apakah angka sekarang lebih kecil atau sama dengan pivot. Kalau benar, posisi angka akan ditukar. Kemudian proses penukaran itu nanti dilakukan menggunakan variabel sementara. Nah, ini variabel sementaranya. Ini integer temp. Nah, ini tujuannya apa? Agar data bisa berpindah posisi tanpa hilang. Nah, nanti ini otomatis ya, data itu nanti berpindah secara otomatis agar berpindah posisinya itu tanpa hilang. Kamu semuanya proses ini sudah selesai, maka ditampilkan kembali. Nah, data itu ditampilkan kembali. Nah, nanti ditampilkan kembali di sini dan hasil akhirnya menjadi urut. Nah, seperti itu. Jadi kita jalankan dulu ya programnya seperti apa. Oke. Nah, ini singkatnya seperti ini. Jadi program yang di sini itu mengurutkan pivotnya tadi kalau dipilih 12, maka misalkan 12 nih yang paling kecil, maka yang angka paling kecil dari 12 itu ke kiri, kemudian yang besar tetap ke kanan, kemudian mengurutkan sampai semuanya urut. Maka di sini kita ketahui dulu 8 data integernya itu berurutan ya. Arraynya acak ya karena belum diurutkan. Kemudian di sini susun kembali seperti urutannya dari yang terkecil kemudian yang terbesar. Kesimpulan sederhananya program ini itu dibuat untuk mengurutkan angka dari kecil ke besar menggunakan metode quicksort, yaitu dengan memilih satu angka sebagai pivot lalu dibagi datanya menjadi bagian kecil dan besar juga secara berulang sampai semua data itu menjadi urut seperti ini gitu. Jadi urut ya. Jadi itu tadi penjelasan dari saya pribadi. Mungkin banyak yang kurang dalam penjelasan saya, tapi kalau kita sederhanakan lagi dari awal, apa itu stack, apa itu queue, dan apa itu quicksort demo. Jadi stack itu belajar tumpukan. Ibaratkan tumpukan itu piring yang ada di bawah. Itu yang paling bawah, kemudian yang paling atas itu yang keluar duluan. Kemudian queue itu diibaratkan sebagai belajar antrian. Sebagai ibaratnya contohnya di dalam supermarket, kalau yang itu mengantri membayarnya paling dulu, maka itulah yang segera diproses. Kemudian quicksort ini tadi belajar mengurutkan data secara tepat. Ibaratnya misalkan data itu tadi acak, misalkan angkanya itu acak, kita urutkan lagi agar semua hasil itu menjadi urut sesuai apa yang kita butuhkan. Jadi tiket program ini sebenarnya sedang melatih logika dasar seorang programmer untuk pengolahan data di dalam Java. Itulah tadi penjelasan yang bisa saya berikan. Mungkin banyak kurangnya, mungkin banyak tutur kata yang kurang jelas ataupun penjelasan yang tidak benar, tapi dalam hal ini untuk menentukan sebuah program itu tidak harus rapi dahulu, harus cepat dahulu, tapi kita harus mengetahui apa permasalahannya, apa yang kita buatnya, kita menghafal program-programnya, kita memahami alurnya. Nah, itulah yang paling penting dalam kita memahami sebuah program. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.